third officer megang LSA dan second officernya megang FFA. Oke. Nanti di video selanjutnya saya akan membahas tentang what is the third officer job. Oke. Jangan lupa ditonton sampai habis dan like, comment, and subscribe my video. Hello, welcome back to my channel. Welcome to my channel. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang mengenai what is the third officer job. Seperti yang saya bilang di video sebelumnya, saya akan membahas mengenai tentang what is the third officer job. Yang pertama itu udah pasti assistant to the master, chief officer, and second officer of task instruction by them. Oke. Setelah itu the inspection of safety equipment as assistant chief officer. Itu safety equipment itu ada namanya LSA dan FFA. LSA itu life saving appliance, FFA itu fire fighting equipment. Setelah itu maintain deck logbook. Oke. Jadi third officer itu harus menjaga atau merawat deck logbook. Harus kita pantau deck logbook itu sebaik mungkin, serapi mungkin. Setelah itu care for the shipbook book. Jadi kita itu harus peduli dengan buku-buku yang ada di anjungan seperti bell book, deck logbook, sama file-filenya. Oke. Setelah itu the management of every signal, flag, and national incense. Nah, itu kita harus mengatur atau manajemenkan bendera-bendera yang ada di atas kapal, bendera-bendera signal mulai dari Alpha sampai Zulu 1, 2, 3 sampai 10 dan substinnya bendera-bendera pengganti dan bendera negara-negara. Oke. Tapi kalau di perusahaan ini, di kapal ini, yang manajemen bendera itu second officer. Tapi kalau dalam interview Anda harus tetap menjawabnya. Oke. Selanjutnya the adjustment of ship's clock as the change of time zone. Jadi itu mengatur jam pada saat jam kapal maju atau jam kapal mundur. Oke, tapi kalau di sini kita mengaturnya pada jam 21.00. Kalau jam kapal maju berarti dari 21.00 menjadi 22.00. Kalau jam kapal mundur dari jam 21.00 menjadi jam 20.00. Next, checking ship's draft and distribution of condition report before sailing and after arriving. Jadi setiap third officer itu, setiap di pelabuhan itu kita wajib mengecek draft setiap pagi. Kalau di kapal bulk carrier kita setiap pagi ngecek. Tapi kalau di kapal gas, saya pernah juga di gas itu hanya sekali ngecek itu. Oke, sekali ngecek 2 kali lah. Pas kapalnya tiba dan pas kapal sebelum berangkat. Itu 2 kali ngecek third officer. Dan kita juga harus membuat kondisi report untuk laporan ke agent. Oke, condition report itu ya bunker, ROB-nya, timingnya, standby engine jam berapa, first line jam berapa, pilot away jam berapa, pilot on board jam berapa, itu harus diisi di condition report. Oke, setelah itu juga di sini saya juga menyiapkan bahan-bahannya supaya tidak keliru. Third officer in charge of duty on the bridge when the vessel leaving and entering the ports. Jadi third officer itu standby selalu di anjungan dalam keadaan kapal mau masuki pelabuhan dan mau keluar pelabuhan. Oke. Sebelum kapal mau masuki pelabuhan dan mau keluar pelabuhan, itu kita wajib mengecek all equipment. Nanti ada namanya itu arrival checklist dan departure checklist. Jadi itu harus kita cek mulai dari steering, navigasi, echo sounder printer, telegraph, engine telegraph harus dites. Itu semua harus wajib kita cek. Oke. Terus making a record of the bell book. Bell book itu adalah buku untuk maneuvering. Oke. Kalau di kapal luar
Ada namanya bell book, ada namanya maneuvering book. Oke. Di sini saya memakainya bell book. Next, drawing up the pilot card. Jadi sebelum kapal tiba atau sebelum kapal mau berangkat, sebelum pilot naik, itu harus menyiapkan pilot card. Oke, kita harus menyiapkan semua data-data di pilot card itu, dan ada namanya juga master pilot exchange. Oke, setelah itu quite for the embarkation and disembarkation of pilot. Jadi kita itu sebagai pemandu atau escort pilot sebelum turun dan mau naik ke anjungan. Kita itu harus mengasis dia, oke? Dan interview tambahan ya. Kemarin di video sebelumnya itu saya lupa. Ada juga nanti interviewer menanyakan, please describe the parallel index. Parallel index is a technique used as a measure to monitor the progress of a vessel on the track and to minimize the cross track distance and to keep vessel at safe distance from the shoreline or a rock. Oke. Jadi parallel index ini ialah teknik yang kita gunakan untuk memastikan atau memantau proses kapal di dalam jalur kita, oke, track. Beda track sama PI, oke, parallel index. Dan untuk meminimais jarak kapal kita dengan daratan atau karang. Rock is meaning karang, oke. Setelah itu ada juga pertanyaannya, what to check before entering port first time. Udah pasti dong, fill up the arrival checklist. Oke. Dan ada juga pertanyaannya ini satu lagi, what is the point calling master or circumstance in calling master or reporting items. Jadi poin apa saja sih kita untuk memanggil kapten? Jangan dikit-dikit kita memanggil kapten. Jadi harus ada poin-poinnya. Dan sebenarnya juga kalau kita nggak hafal sih, kalau nggak kita hafal, pasti setiap malam kapten itu menulis namanya master night order book. Oke, di situ nanti ada tertera pesan dari kapten. Ya, biasanya telepon dia jam 6. Terus jika angin di atas 35 knot, kalau speed turun di bawah 8, itu nanti dia ditulis, jika kamu ada punya keraguan, panggil saya anytime. Oke. Yang pertama, in case of field uneasiness anything in crash of navigation, seperti yang tadi saya bilang dong. Kalau cuaca atau angin nambah 35, kamu harus telepon kapten, oke. And then in case of visibility is restricted, oke, seperti foggy. Kalau jarak pandang kita terbatas di bawah mungkin 5, visibility kita 5, itu panggil kapten, oke. Terus found abnormal condition to keep the course. Kamu menemukan sesuatu yang tidak normal, haluan kamu itu, oke. Terus malfunction radio communication system, kerusakan atau yang tidak jelas di komunikasi radio kita, oke. Terus could not find target. Nah, kalau kamu tidak bisa menemukan target, padahal sudah dekat, kamu tidak bisa menemukan target, kamu harus panggil kapten, oke. Selalu kapten itu membuat di master night order book, call me if you have any doubt, anytime, oke, call me anytime. Kapten selalu bilang begitu, oke. Jadi Anda tidak perlu ragu untuk memanggil kapten, apalagi kalau traffic banyak. Biasanya traffic banyak itu ada di Cina, oke. Kamu harus tetap panggil kapten kalau kamu punya keraguan. Ya, sekianlah dari video saya. Jangan lupa di like dan di subscribe dan di komen, supaya saya tidak patah semangat untuk membuat video konten-konten selanjutnya tentang mengenai ilmu pelayaran. Oke. Salam dari saya, terima kasih.